3. Uji apa tadi? Uji makanan ya? Ya. Pertama makanannya, makanya dihaluskan di cawan Petri. Stop Ini ya. namanya istri, ini cawan. Oh lah ya Allah keliru. Mortal. Ini mortal, ini cawan Petri. Jadi salah kalau di Bukan pistil loh, Bu? pistil. Oh ya. Pistil. Dihaluskan dengan cara diapakan? Nggak boleh diduduk-duduk, tapi ditekan lalu diputar. Mutarnya gimana gitu? Oh ya, sampean rolek wong ngurus obat itu kayak gitu. Kemudian biar agak encer ditambahi air. Ditambahi air, kemudian udah encer. Kalau uji glukosa maka dimasukkan ke sini. Ada mulutnya di sini ya. Dimasukkan. Seberapa banyak? Nah, kurang lebih 1 cm volumenya. 1 cm. Terus ditaruh di raknya. Kemudian kalau yang uji protein pakai plat tetes. Dimasukkan di sini. Nah, tidak boleh penuh, setengah aja. Kalau yang uji amilum juga dimasukkan di dalam plat tetes. Dimasukkan ke sini menggunakan mulutnya ini kurang lebih separuhnya saja. Kalau sudah ganti bahan yang kedua. Caranya sama. Sampai nanti ada 5 bahan ya. Setiap ganti bahan harus dicuci supaya nggak terjadi kontaminasi. Baik, sekarang lanjutnya. Untuk uji glukosa, maka caranya kalau sudah selesai semua 5 tadi ya, ini dijepit anak-anak. Diberi dulu, dibeli regen. Regennya ada 2 macam. Ini regennya. Boleh Benedict, kalau Benedict hanya 1 botol. Boleh pakai yang peling A, peling B. Kalau peling A, peling B harus 2. A dan B. Ditetesi kurang lebih masing-masing 5 tetes. Ini 5 tetes, ini 5 tetes. Benedict. Kalau Benedict saja, kalau peling A, peling B, ya dua-duanya. Ya, paham? Masing-masing 5 tetes. Kalau sudah kemudian dijepit, ini penjepitnya. Karena begini anak ya. Jepit. Ya. Setelah itu dibakar. Ya. Bakarnya. Ini apa namanya? Spiritus lah jerone. Alatnya namanya apa? Lilin. Elah. Aduh, Bunsen. Bunsel. Bunsen ya. Bunsen. Baru saya isi tadi rek. Bunsen. Kita anggap aja nyala ya. Ya. Anggap aja nyala. Nah, caranya bagaimana? Sing iso Begini. Ini nyala ya. Ini sudah ada isinya tadi ya. Iya, hati-hati panas. Nah, ini tidak boleh dipandang begini. Harus digoyang-goyangkan dan ini agak miring. Dan mulutnya ini tidak boleh dihadapin wong. Dihadapin Marcel gini bahaya nanti kalau pas meledak ke wajahnya Marcel. Apa-apa, Bu. Ini ya. Gak apa-apa, Andra. Dihadapkan pada tempat yang nggak ada orangnya. Dendam pada itu nanti ya. Jangan ya. Oh, jadi sama Indra. Sampai lukuduk ya. Udah lukuduk kemudian sudah selesai, menutupnya gini, nggak boleh ditiup. Nah, langsung begitu ditiup kemana-mana apinya nanti ya. Terus dilihat warnanya berubah enggak? Kalau berubah menjadi oranye sama merah bata berarti positif mengandung glukosa. Kalau warnanya tidak merah bata atau oranye berarti ditulislah di tabel. Turun tabel. Di seri itu. Wis. Baik. Berikutnya, kalau yang uji amilum dan uji protein gitu. Nah, ini. Untuk yang uji amilum, tadi kita udah ditetesi ditaruh semua banyak di sini 5 kan? Ya. Nah, kemudian ditetesilah dengan menggunakan pipet. Kalau amilum menggunakan glukol. Ambil dulu glukolnya, kemudian diteteskan masing-masing 4 tetes atau 5 tetes. Ya. Setelah ditetesi dengan glukol, kemudian diaduk menggunakan tusuk gigi. Ngaduknya kayak ngaduk yang kita tes golongan darah kemarin, tidak boleh digunakan untuk semuanya. Jadi ini ganti berikutnya yang ujung yang sini atau ganti lagi yang baru supaya tidak terjadi kontaminasi. Terus dilihat kalau warnanya nanti hitam biru sampai kehitaman berarti positif mengandung
amilu. Kalau nggak warna biru sampai hitam berarti negatif. Bahan tadi tidak mengandung amilu. Amilu itu apa sih, Ren? Protein. Amilu itu apa? Karbohidrat, turunan dari karbohidrat. Berikutnya sekarang, yang uji protein menggunakan diuret, ya, diuret. Nah, caranya sama dengan yang amilum tadi. Diteteskan di sini kurang lebih 4 sampai 5 tetes, kemudian diaduk menggunakan tusuk gigi. Nanti warnanya kalau berubah jadi ungu, maka dia positif mengandung protein. Gitu. Kalau nggak ungu berarti negatif. Di tabelnya kan ada positif negatif. Diingat dulu, di tabelnya itu kan ada tulisan sebelum ditetesi sama sudah ya. Sebelumnya itu warnanya apa? Kemudian sesudah diaduk-aduk itu warnanya jadi apa? Gitu. Ada di tabelnya seperti itu. Jadi ini kalau untuk uji protein menggunakan bioret warnanya akan berubah menjadi ungu. Ya, yes. Yes, ada yang tanya? Uji makanan? Tidak ada. Berikutnya apa di situ? Vitamin C. Yang amilum tadi Benedik ya, Bu. Ditetesi Benedik. Benedik untuk glukosa. Amilum tadi glukon. Glukon. Menapa Tandro? Kanggo ae. Oh. Aku serius. Sambil dibaca apa yang pertama di situ? Diapakan? Dayat. Yang diteteskan pertama apa? Nyaprek Riani. Betadinnya berapa? 10. Semua ditetesi betadin 10. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Oh, dihaluskan, kemudian disaring kalau kasar ya, atau diperes berapa? 1 sendok. Masing-masing ditaruh di situ ya. Yang satunya tadi vitamin, anak nanti disediakan vitaminnya ya. Kemudian diamati perubahan yang terjadi ya. Semakin banyak vitamin C-nya maka semakin bening nanti. Gitu ya. Paham ya? Begitu dong. Berikutnya apa lagi? Denyut nadi paling gampang. Semakin bening berarti semakin banyak vitamin C. Denyut nadi alatnya hanya jam tangan. Ya caranya coba semuanya dipegang sininya, terasa enggak jedut-jedutnya? Terasa. Enggak ada rasanya. Terasa. Mati. Tidak hidup. Terasa enggak ya? Terasa, Bu. Wah, beda. Wah, Salurannya beda, Rek. bisa merasakan? Bisa. Bisa? Sing gak iso Bukan sama, kering. Rek. Duduknya agak ditekan, Kamu kerasa gak sih, Al? Kalau barangkali di sini nggak bisa, boleh di leher, di leher. Yang di sini. Sulit. Di leher. Di sini kerasanya di sini. Terserah nanti yang kiri boleh yang kanan. Apa sih ini? Caranya nanti, kan ada posisi duduk. Duduk di apa? Dihitung dulu berapa ketika duduk itu. Per 1 menit atau berapa menit namanya itu? 1 kayaknya. Bukan detik ya, menit. 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 Bukan detik. Detik matit tau sih. Belum sampai terasa ya. Kalau udah terasa baru dihitung, ya. Udah terasa baru dihitung dan mulai dihitung timernya, ya. Kemudian berdiri, ketika berdiri dihitung lagi. Kemudian lari-lari kecil, gitu ya. Kemudian Sesuai dibandingkan, jadwal memang, dimasukkan kenapa? datanya di situ. Setiap laporan mesti bawahnya ada kesimpulannya, walaupun di situ nggak ada kolom kesimpulan, sekarang ada kesimpulan bawahnya. Kalau nggak muat balik, ya. Wis, paham? Lanjut berikutnya. Apa berikutnya? Itu kertas ujiannya itu kosong dong, apa kita ada terus Tinggal ngisi. Tinggal ngisi. Kolom-kolomnya sudah ada. Alhamdulillah. Belakangnya berarti ada waktu. Dikasihnya ketika sudah masuk dalam undian. Harus benar-benar tahu semuanya, Bu. Tapi langkah-langkahnya ditulis di situ kan, Bu? Enggak, langkah-langkahnya nanti kalian tulis. Kosong, Bu. Ya kosong belum nanti. Tadi katanya ada, Bu. Enggak ada, Hari isi kosong. aja. Jadi tinggal ngisi. Isinya kayak gini. Judulnya, tertujuan,
alat dan bahan, cara kerja tapi kosong. Terus hasil pengamatan tabel tapi ya kosong kan? Berarti juga kosong. Kosong. Yang isi. Kosong. Kosong. Harus benar-benar tahu prosedurnya ya. Iya, harus tahu prosedurnya. Kan satu orang nggak semua. Nah, kimia kan lebih dari satu toh? Satu tangan sama tetap satu meja atau beda meja? Biasanya nggak sama. Aku. Sudah? Nggak kelompok individu dong? Individu. Orang kelompokan ini sebenarnya. Satu meja itu 2 anak tapi mengerjakan beda-beda. Nggak kelompokan. Ya, iya ya, makanya ya. Kak lali tak kak busunya. Ujian masuk APT kok Bu, baik. mau tanya. Ya. Undiannya sebelum masuk tuh diundi. Ya udah nanti. Bisa semuanya. Sama gitu aja. Orang nanti yang dianulir yang sambil nanti yang mitosis enggak. Tekan-tekan airnya bingung aku ngetingnya. Ada satu yang dianulir. Tadinya kan 18 ya. Jadi 17 ada satu. Kan hampir sama kalau itu. Kalian belum nggak mulot. Kalian belum pernah. Untuk epitelum rongga mulut, kalian nanti menggunakan mikroskop anak-anak. Ya, menggunakan mikroskop. Ini alkohol 70%. Ya. Nanti dituangkan di sini. Astagfirullah. Dituangkan di sini. Caranya perhatikan. Sebelum kalian mengambil epitelum yang ada di rongga mulut, ini dicelupkan dulu di alkohol. Ya. Murah. Biarkan agak dingin sampai agak kering. Kalau sudah kalian mangap, boleh kiri, boleh kanan. Pipi yang bagian dalam, kiri atau kanan. Ini saya pipi ya. Pipis kiri atau kanan sebelah dalam. Ini ngoreknya nggak boleh tegak lurus tapi mendatar gini. Nggak usah sampai nemen-nemen ini aja udah banyak seret gitu. Kalau sudah, ini diputer di kaca benda, puter seret. Satu tempat diputer gini. Nah, sudah. Terus ditetesi dengan metilen blue itu yang kecil ini, biru. Tetesi dengan setetes metilin blue menggunakan pipet ya. Setelah itu ditutup dengan kaca penutup. Setiap menutup kaca penutup usahakan ditempelkan di cairannya kemudian 45 derajat baru dilepas. Nah, gitu. Setelah itu baru diamati di mikroskop. Kemudian digambar. Nggak boleh keras-keras ya. Mixed-red itu aja udah banyak nanti. Kalau ada sempat waktunya nanti kita coba ya. Ini seret gitu. Semuanya yang banyak tuh. Kalau sempat waktunya hari ini. Wes? Digambar. Biasanya kalau pengamatan menggunakan mikroskop difoto pakai HP. Ya. Karena nggak boleh pakai HP, jadi kalian nginceng. Nginceng. Gambarnya bukan jelek bagus ya, tapi sesuai nggak dengan ya hasil pengamatan itu. Gitu. Kalau kita nggak mulai kami gambarin foto gini belum itu ada titik tengahnya gitu aja. Kalian harus setiap hasil pengamatan harus ada keterangannya apa sih titik tengah itu di pinggirnya itu jenenge apa gitu ya. Wes apa nih? Apa lagi? Bu, tadi pas habis nyelupin ke alkohol itu nunggu kering dulu ya? Iya, jangan langsung kering dulu, paling sebentar ya. Karena percobaan mental. Wes? Sudah? Setelah digambar itu dijelaskan secara detail. Iya. Enggak disebutkan bagian-bagian. Oh ini inti sel. Berarti di luar dari inti sel itu sitoplasma. Di luarnya yang membungkus sel berarti membran sel. Gitu. Wes. Ayo Bu lanjut Bu. Lanjut apa berikutnya? Kurang karas. Plasmolisis menggunakan daur rhodiscolor. Oh caranya meletaknya kalian belum tahu ya? Kak, ambilkan daun rhodiscolor di depannya MIPA 4 ya. Silet.
Caranya ini ya. Nah, misalnya ini batangnya dari monokotil. Motongnya nggak boleh membujur tapi melintang. Melintang begini. Jadi menggunakan alas kaca benda ini dipotong setipis-tipisnya, nggak boleh dia kekek ya, langsung shred gitu. Kalau masih tebal ulangi lagi, shred lagi, ulangi lagi kalau masih belum tipis. Kalau sudah dapatnya tipis, ya ini ditetesi dengan air, ditutup dengan kaca, diamati di mikroskop. Ya, itu paham? Untuk daun juga gitu. Nanti daunnya daun air biasa, air biasa. Wes, apalagi? Nah, jelasnya. ke plasmolisis saja ya dulu ya. Plasmolisis caranya nanti menggunakan mikroskop. Kita mengambil lapisan yang tipis epidermis bawah supaya nanti kelihatan apa namanya, ada stomatanya juga, kemudian sel-selnya lebih jelas ya. Caranya dipletek ini. Pletek ini. Kemudian diambil setipis menggunakan kukumu bagian yang ada warna ungunya. Sedikit saja. Jangan yang di tengah ya, yang di pinggir aja. Maksud jangan yang pas di tengah-tengah nih. Nah ini. Kalau sudah, ditaruh di setetes dari air. Ditetesi air dulu, kemudian diletakkan itu di situ. Ditutup dengan kaca penutup. Kemudian diamati di mikroskop. Nah ini sebelum pengamatan, sebelum perlakuan menggunakan larutan garam atau gula. Digambar dulu. Nah setelah itu masih tetap di mikroskop, jangan dilepas, di tisunya direm, seperti ini dilipat jadi segi empat yang kecil. Nah ini anak-anak ya, tetap di meja mikroskop, tempelkan di sebelah kiri, sebelah kanan nanti ngambil larutan garam. Ada tulisan untuk plasmolisis, gula atau garam, yaitu kemudian diteteskan di kaca, pinggirnya kaca penutup. Nah gini. Setelah itu dibiarkan biar nanti meresap ke tisunya ini, biar terjadi proses plasmolisis, baru diamati lagi di mikroskop. Pasti nanti ada perubahannya setelah ditetesi dengan larutan garam. Ya. Berarti nanti apa? Ini jadi kan ada dua gambar nanti. Gambar pertama sebelum ditetesi larutan garam. Setelah digambar, tempelkan ini di pinggir dari kaca penutup. Yang kanan tetesi dengan larutan garam atau gula. Kalau tetes misalnya, dibiarkan dulu sebentar. Setelah itu diamati lagi di mikroskop. Digambar, ya. Wes. Bu itu tadi apa? Habis netesin sampai cairannya ke tisu gitu ah? Habis netesi? Ya. Kenapa? Nunggu cairannya ke tisu. Meresap dulu ke tisu. Oh. Dan supaya terjadi proses plasmolisis. 2 tetes Bu tadi. 2 tetes. Wes, paham? Sudah. Baik, plasmolisis sudah. Sekarang yang akar batang daun tadi udah paham ya. Jadi dipotongnya semuanya melintang. Melintang. Contoh ini misalnya saja. Ini adalah apa tadi? Batangnya tanaman. Motongnya langsung shred gitu ya. Shred. Makanya kalian diusahakan jangan batang yang atos ya, batang yang empuk. Kacang-kacangan itu kan empuk. Nah, kalau daun menggunakan ini. Daun menggunakan daun rhodis color. Caranya bagaimana? Tetap melintang. Kalau seperti ini kan membujur, melintang ya begini. Caranya gini. Nah, setipis-tipisnya. Kalau sudah dapat tipis seperti ini, tetesi dengan alas tetes, tutup dengan kaca penutup, diamati di mikroskop. Yes? Lanjut berikutnya. Apa? Jamur tempe. Jamur tempe nanti ngambilnya sedikit saja dari tempenya, jamurnya bukan tempenya. Sedikit saja menggunakan tusuk gigi. Disiapkan kaca bendanya, tetesi dengan setetes air biasa. Terus mengambil tempenya. Nah, misalnya, mengambil tempenya, jamur yang ada di tempe ya. Misalkan yang agak hitam-hitam itu kalian ambil menggunakan tusuk gigi sedikit aja. Nah, itu tempelkan di sini. Di tetesan air hati ditutup dengan tertutup diamati. Yes, apalagi lanjut. Lanjut. Agak hijau sama. Ngambil sedikit menggunakan tusuk gigi. Terus ditaruh di setetes air, tutup dengan kaca penutup, diamati di mikroskop.
Lanjut. Peredaran darah pada kecebong. Nah, untuk pada kecebong. Iya ya kecebong. Ini misalnya nanti kecebongnya yang kecil aja anak ya. Ya, Bu. Jangan yang gede. Kodok. Gede kodok ya. Ini misalnya ekornya. Jadi nggak segede gini ya. Saya pikiran nanti SMP ya. Karo tanganku sekecil. Nanti diamati di mikroskop. Caranya gede men iki kecebong apa sampe ini gede ini. Ya pindang ya. Enggak dikat-kat. Ini ekornya misalnya. Ini kepalanya. Nah, caranya nanti ditaruh di kaca benda. Terus kepalanya nanti kalian tutupi dengan tisu yang sudah dibasahi atau kapas. Nah, supaya dia tenang dan tidak mati. Begini. Terus di mikroskop. Terus ekornya biar nggak digerak-gerak, ekornya ditutup dengan kaca penutup. Dia mati di mikroskop. Oh. Peredaran darahnya. Hampir nanti kalau kan kelihatan sama dengan jalannya peredaran darah di tubuhmu. Brrrr, gitu nah, bagus. Itu digambar juga nanti, Bu. Gambar. Kita nanti jadi Peredaran darahnya kelihatan. Kalau cebongnya gerak ya diusahakan jangan omek aja. Ya. Jangan kalau mati peredaran darahnya nggak kelihatan. Jangan. Hah? Iya. Lanjut setelah itu apa? Respirasi. Kata rasa kan udah pernah, nggak usah lagi diulang. Respirasi serangga. Ayo respirasi serangga. Ini namanya respirometer. Hati-hati menggunakan karena ini gampang pecah. Nah, kalau kalian perhatikan ini ada skalanya anak-anak. Nah, ini ada skalanya, ada 0,1 sampai di sini 0,9 ya. Caranya nanti kalian ambil KUH kemudian diwadahi dengan KUH dulu. tisu. KUH kristal nih ya. Mana. Kristal. Ini. Ngambilnya pakai sendok ya, enggak iritasi. Nih. Oh, oke. Ambil sedikit terus dimasukkan di sini. Terus dibungkus gini. Nah, terus dimasukkan di sini. Nah, sini. KUH-nya udah dibungkus toh? Ya. Nah, setelah itu jangkriknya lebono gini. Makanya kalau belalang apa kayu yang gede itu enggak amot. Ya, tikus apa lah? Jangkrik. Ya hidup lah, jangan dimatikan. Kalau sudah, ini ditutup seperti ini. Terus ini diolesi dengan vaselin. Vaselin bukan untuk skincare ya. Ini vaselin atau ini supaya nggak ada udara yang masuk sini. Olesi vaselin, setelah itu dipasang lagi. Kalau sudah, nanti ini kan ada lubangnya, anak. Nah, kita ambil eusin. Eusin itu yang warna ini. Nah, ini kita isi ini pipetnya, kemudian kita masukkan ke sini kan ada lubangnya ini. Lubang ketemu lubang ini, terus kita pencet. Nah, pencet nanti masuk sebelah sini. Kalau sudah nanti dihitung per 2 menit kita amati bergeser kemana dia, pasti akan bergeser terus ke sini. Per 2 menit kita lihat, bergeser ke 0,2, tulis di tabel, bergeser lagi ke 0,4 dan seterusnya. Ya. Sampai nanti 4 kali 2 menit. 4 kali. Yosin. Wes. Nah, itu caranya. Berikutnya apa lagi? Fermentasi alkohol. Sing mana itu? Pakai pelembungan atau bukan? Termometer. Oh, yang pakai termometer. Iya. Benar. Kelihatan gula. Waktu itu kan tak tawani, Rek. Apa? Mau praktek yang buat donat apa yang apa kemarin? Yang di lab, karena maunya yang buat donat. Ini alatnya. Tabung, helm, meja. Mikroskopin, ini tuh, termometer. Termometernya di.
ambilkan termometernya. B. Ini A, ini B. Ini posisinya. Nah, tapi sebelumnya yang A diisi dengan larutan gula dan pernipan. Masing-masing 10 mili. Pernipannya ini loh, nanti saya timbangkan. Air gulanya itu 10 mili ya. Ukurnya pakai ini. Oh, ini kan ada 20 dan separuhnya ini. Dimasukkan ke sini ditambah dengan larutan gula ditambah dengan pernipan. Kemudian yang di sini yang B itu air kapur. Air kapurnya juga 10 mili. Air kapur. Oh ini. Nanti ngambil 10 mili pakai ini dimasukkan ke B. Kemudian ditambahi PP, penoftalin. Ini deh PP. Penoftalin. Ini. Nanti kalau ditambahi ini, nanti warnanya menjadi apa? Pink ungu. Nah, kalau sudah kan ada sebelum dan sesudah itu ya.